Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, melanjutkan pembacaan kitab Adab Sulukil Murid. Di minggu-minggu yang lalu sudah kita baca pasal ke-6, yaitu pasal tentang iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah. Sekarang kita lanjutkan ke pasal yang ke-7, yaitu pasal tentang i'tina bi iqamatis sholawat, pemperhatian di dalam mendirikan sholat. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini itu satu fasal. Wa kun, dan jadilah dan adalah siapa kamu, ayyuhal murid, wahai para murid, fi ghayatil i'tina, itu di dalam puncaknya memperhatikan, bi'iqamati sholawat, dengan mendirikan beberapa sholat al-khamsi yang 5, bi'itmami qiyamihinna, dengan menyempurnakan olehnya mendirikan sholawat, wa qiraatihinna, dan bacaannya sholawat, wa khusyu'ihinna, dan khusyuknya sholawat, wa ruku'ihinna, dan rukuknya sholawat, wa sujudihinna, dan sujudnya sholawat, wa sa'iri arkanihinna, dan seluruh rukun-rukunnya sholawat, wa sunanihinna, dan beberapa sunnah-sunnahnya sholawat. Jadi anjuran bagi seorang murid, orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang ingin sambung dengan Allah, anjuran untuk memperhatikan dalam mendirikan sholat-sholat yang 5, yaitu sholat fardu. Memperhatikan dalam hal apa? Dalam menyempurnakan olehnya mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat fardu itu kalau bisa mendirikannya dengan sempurna, wa qiraatihinna, dan menyempurnakan bacaan-bacaannya, wa khusyu'ihinna, dan khusyuk dalam sholat. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, orang yang khusyuk dalam sholat-sholatnya itu dicap sebagai orang yang aflah, orang yang beruntung. Makanya di sini dianjurkan seorang murid ini harus dalam sholat-sholatnya itu harus khusyuk. Wa ruku'ihinna, dan rukuk-rukuknya sujud, wa sujudihinna, dan sujudnya sholat, memperhatikan rukuk dan sujudnya, dan sa'iri arkanihinna, dan seluruh rukun-rukunnya, takbiratul ihram, al-fatihah, dan lain sebagainya, wa sunanihinna, dan sunnah-sunnahnya sholat. Jadi ketika semua ini sudah kita perhatikan kesempurnaannya, insya Allah akan lebih mudah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa asyir, dan rasakanlah dan hadirkanlah qalbaka, pada hatimu, qabla duhuli fi sholah, sebelum masuk kepada sholat. Jadi sebelum masuk kepada sholat kita dianjurkan untuk merasakan hati kita, merasakan adhamataman, pada keagungannya zat, turidu, yang mengharapkan siapa engkau, al-wukufa, pada berhenti, baina yadaihi, di hadapannya zat, di hadapannya Allah Jalla Halim, Maha Agung, Wa'ala, dan Maha Tinggi. Jadi sebelum sholat kita dianjurkan untuk merasakan dulu hati kita sebelum masuk sholat, merasakan keagungan zat, keagungannya Allah. Jadi enggak sekedarnya saja. Jadi sholat itu jangan kok hati kita belum siap tapi sudah sholat. Jadi sebaiknya hati kita disiapkan dulu sebelum masuk kepada sholat. Sama halnya ketika kalau ada orang-orang mulia atau presiden atau siapa yang menghadiri kita, kita sudah menyiapkan apa-apanya dulu. Begitu juga dengan Allah, kita ingin hadir pada Allah, ingin bertemu kepada Allah. Di mana pertemuan itu kita dalam sholat, dengan sholatkan pertemuan kita kepada Allah, itu menghadirkan hati kita sebelum sholat, merasakan hati kita pada keagungan zat yang akan kita hadapi ini, yaitu Allah. Wahdar, dan berhati-hatilah siapa engkau
berhati-hatilah antunajia pada bermunajat siapa engkau malikal muluk pada zat yang menguasai, yang merajai beberapa kerajaan, wajah baril jababiroh dan yang menguasai segala kekuasaan, bikolbin dengan hati lahin yang lalai, mustarsilin yang lepas fi audiatil waflah di dalam beberapa jurangnya lalai, wal wasawisi dan beberapa waswasah, bisikan-bisikan. Jadi berhati-hatilah dari ketika kita bermunajat kepada Allah, bermunajat kepada zat malikal muluk jabaril jababiroh, itu bermunajatnya dengan hati yang lalai, dengan hati yang terjun kepada jurang-jurang waflah, jurang-jurang lalai dan jurang-jurang bisikan-bisikan. Jailin juga orang yang berkeliling fi maya dinil khawatir di dalam beberapa lapangannya perasaan-perasaan, wal afkari dan beberapa pikiran-pikiran ad-dunyawiyah. Jadi berhati-hati juga ketika kita bermunajat kepada Allah, jangan sampai kita seperti orang yang berputar-putar di dalam pikiran-pikiran dunia, di dalam perasaan-perasaan dunia. Fatas taujiba maka jadi wajib siapa engkau al-makta pada azab, al-makta pada murka minallahi dari Allah, wa torda dan penolakan anbabila dari pintunya Allah. Jadi ketika kita bermunajat tapi kok hati kita lalai, hati kita berkeliling di perasaan-perasaan dunia, maka wajib atau menjadi wajib bagi orang tersebut, orang yang hatinya lalai, itu menjadi wajib murkanya Allah dan pantas menjadi pantas dimurkai oleh Allah dan menjadi pantas ditolak dari pintunya Allah. Waqad qala dan sungguh bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ketika berdiri siapa al-abdu hamba ila sholati kepada sholat, aqbala maka menghadap siapa Allah alaihi atas al-abdu biwajhihi dengan zatnya Allah. Fa idza iltafata maka ketika menoleh siapa al-abdu hamba ila waraihi kepada belakangnya hamba, yaqulu maka bersabda siapa Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda ketika seorang hamba ini sholat, ya kan, berdiri untuk sholat, Allah itu menghadap kepada kita, menghadap dengan zatnya, ya, bukan dengan wajah dohir, ya, maksudnya biwajihi di sini maksudnya menghadap dengan zatnya Allah. Jadi ketika kita sholat, zat Allah itu menghadap ke kita. Faida iltafata ketika kita kok menoleh ke belakang kita, Allah itu berkata, Ibnu Adam, adapun anak Adam, iltafata itu menoleh siapa Ibnu Adam, ilaman kepada orang, huwa adapun man itu khairun itu lebih bagus lahu pada Ibnu Adam mini dari saya, mini dari Allah, dari saya. Fa inil tafata maka ketika menoleh siapa Ibnu Adam asaniyah yang kedua, qala maka berkata siapa Allah mithla dalik pada semisalnya itu. Fa inil tafata maka ketika menoleh siapa Ibnu Adam asalisah pada yang ketiga, a'radha maka akan menoleh siapa Allah anhu dari Ibnu Adam. Jadi inti dari hadis ini adalah ketika kita sholat kan Allah ini menghadap kepada kita, zatnya Allah ini menghadap kepada kita. Terus ketika kita itu menoleh ke belakang kita dengan wajah dohir kita, ya, terus Allah itu berkata, wahai anak Adam, ketika kamu menoleh yang pertama itu apakah orang yang kau toleh itu lebih bagus atau lebih baik daripada saya? Itu ketika menoleh pertama. Terus fa'inil tafata asaniya, ketika seseorang hamba itu menoleh ke yang kedua, Allah itu berkata seperti itu juga, apakah yang kau tolehi ini lebih bagus, lebih baik daripada saya? Itu yang kedua. Fa'inil tafata asalisa, ketika menoleh yang ketiga, maka Allah sudah selesai dengan kita, sudah selesai urusannya. Maka a'radallahu anhu, Allah akan berpaling dari kita. Jadi intinya ketika menoleh pertama dan kedua, Allah ini masih maklum lah dengan kita. Terus kalau udah ketiga, Allah sudah gak mau lagi menghadap kepada kita. Jadi intinya ketika kita sholat, ketika kita bermunajat kepada Allah, jangan sampai kita toleh-toleh, jangan sampai hati kita ini lalai, hati kita ini kemana-mana. Karena
Sholat ini kan intinya pertemuan kita kepada Allah, maka hati kita harus diisi dengan zat-zat keagungan Allah, jangan diisi dengan yang lain-lain. Faidakana, maka ketika ada siapa al-multafid, orang yang berpaling, orang yang menoleh, biwajihi dengan wajahnya multafid, ad-dhahir yang dohir, yuridu maka berpaling siapa Allah anu dari multafid. Jadi fakaifa maka hale bagaimana? Yakunu ada apa haluman, keadaannya orang yaltafitu yang menoleh siapa man biqalbihi dengan hatinya man fi sholatihi, di dalam sholatnya man ila hududid dunya kepada beberapa bagiannya dunia, wa zakharifiha dan gemerlapnya dunia. Jadi ketika orang yang berpaling multafid dengan wajah dohirnya saja Allah sudah berpaling dari orang tersebut, maka bagaimana orang yang berpaling dengan hatinya? Jadi ketika sholat, kan tadi hadisnya kan ketika seorang hamba ini menoleh dengan wajahnya, wajah dohirnya, Allah itu kan sudah nggak mau lagi menghadap ke orang tersebut. Jadi bagaimana kalau hatinya orang yang sholat tadi yang berpaling dari Allah? Kalau wajahnya kan masih mending, tadi 3 kali kan, 3 kali baru Allah berpaling dari dia. Tapi kalau hati ini lebih parah, karena Allah kan melihat kepada hati kita kan, bukan pada dohir kita, bukan pada jisim kita, tapi melihat kepada hati kita. Wallahu, adapun Allah Subhanahu wa taala itu layan dulu, tidak melihat siapa Allah ilal ajsam, kepada beberapa jisim kita, kepada jasad kita, wa dhawahiri dan beberapa dohir-dohir. Wa innama, dan hanya saja yang dulu melihat siapa Allah ilal qulubi, kepada beberapa hati, wasarairi dan beberapa rahasia-rahasia. Ya, karena alasan itu tadi, karena Allah ini tidak melihat kepada jisim kita, tidak melihat kepada dohir kita, hanya saja Allah ini melihat kepada hati kita. Maka lebih parah orang yang ketika sholat itu wajah batinnya, yaitu hatinya itu mengu atau menoleh kepada selain Allah, itu lebih parah. Wa'lam, dan ketahuilah siapa engkau, ketahuilah annar roha jami'il ibadah, pada bahwa sesungguhnya rohnya seluruh beberapa ibadah, wa ma'naha dan maknanya jami'u ibadah, ruhu jami'il ibadah itu innama, hanya saja huwa, adapun ruhul ibadah itu al-huduru, hadir ma'allah, bersama Allah. Jadi ruh seluruh ibadah dan makna-maknanya dan intinya seluruh ibadah itu adalah hudur ma'allah. Seluruh ibadah, mau sholat, mau ibadah apa saja, zikir, munajat, itu intinya adalah hudur ma'allah, hadir bersama dengan Allah. Faman, maka adapun barang siapa kholat itu sepi apa ibadatuhu, ibadahnya man anil hudur, dari hadir ma'allah, fa ibadatuhu, maka adapun ibadahnya man itu habaun, seperti debu, mansurun yang ditabur-taburkan. Jadi perumpamaan ibadahnya orang yang dalam ibadah tersebut tidak ada hudur ma'allah, maka ibadahnya diibaratkan seperti beduk atau seperti debu yang dihambur-hamburkan. Berarti maknanya kan nggak bermanfaat. Kayak halnya kita sholat tapi hati kita lalai, seakan-akan sujud kita ini sujudnya nggak bertuhan. Sujud sama siapa? Kalau hatinya lalai, hatinya nggak ada isinya sama sekali, hatinya lalai, nggak menghadap kepada Allah. Itu perumpamaannya. Wa matsalul ladzi, adapun permisalan orang layah dulu yang tidak hadir siapa alladzi ma'allah, bersama Allah, fa ibadatihi, dalam ibadahnya alladzi itu, matsalul ladzi itu seperti orang yuhdi yang memberikan hadiah siapa alladzi ila malikin, kepada raja azimin yang agung, wasifatan pada pembantu, mayyitatan yang mati, au sundukon atau peti, farigon yang kosong. Jadi perumpamaan orang yang orang yang tidak hadir kepada Allah dalam ibadahnya itu seperti orang yang memberikan hadiah kepada orang yang memberikan peladen atau pembantu yang mati, atau peti yang kosong kepada raja yang agung. Jadi kan itu kurang ajar ya, memberikan pelayan kok yang mati, memberikan peti kok yang kosong. Harusnya kan pelayan hidup, peti kok isinya emas atau apa gitu kan, memberikan kepada raja. Itu perumpamaan orang yang
sholat atau ibadahnya itu tidak ada hudur ma'allah. Jadi tadi kan perumpamaan ibadahnya yang tidak ada hudur ma'allah, itu perumpamaannya seperti debu yang dihambur-hamburkan. Artinya tidak bermanfaat ibadahnya, tidak bermanfaat. Dan permisalan orangnya yang tidak hadir bersama Allah ketika ibadah itu seperti orang yang memberikan hadiah atau memberikan peladen tadi ya, memberikan pembantu tapi yang sudah mati, atau memberikan kotak yang kosong. Dan persamaannya di mana? Fama ajdaro maka adapun apa-apa. Ajdaro itu patut apa mahu pada alladhi bil ukubah dalam siksa, wahir manil masubah dan keharaman ganjaran balasan. Jadi kesamaannya sama-sama pantas mendapatkan siksa, sama-sama pantas tidak mendapatkan balasan. Kalau kita memberikan hadiah peladen atau pembantu yang sudah mati kepada raja, kan sudah pasti kita ini dianggap orang yang aneh-aneh, orang yang kurang ajar, pasti sudah pantas dihukum oleh raja tersebut. Sama halnya kalau kita ibadah tapi tidak hudur ma'allah, itu halnya seperti itu. Allah juga tersinggung, ibadah kepada saya tapi hatinya tidak ada isinya, dari saya ini nggak ada, itu kan tersinggung. Maka sudah pantas orang-orang tersebut, orang-orang yang lalai ini mendapatkan ukubah, siksaan, dan diharamkan mendapatkan ganjaran. Faslun wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.